Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap produktif dalam belajar di rumah. Nah, pada kesempatan ini akan membahas tentang ketentuan zakat bab pertama materi fikih. Namun, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perihal absensi, silahkan kalian absensi di kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama lengkap dan nomor induk siswa. Absensi berlaku dalam satu kali selama 24 jam dari video ini diupload. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap taat kepada Allah antara lain dengan membayar zakat, menunjukkan sikap peduli kepada sesama, memahami pengertian zakat, hukum dan dalilnya, menjelaskan mustahik. Pengertian zakat. Nah, mungkin materi zakat tidak asing lagi bagi kalian. Tahukah apa itu zakat? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat. Zakat menurut bahasa lughat memiliki beberapa makna, antara lain suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Berbeda dengan infak dan sedekah, zakat baik fitrah maupun zakat mal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Dan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arqa'u ma'arrakiin. Artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam hadis, Nabi bersabda, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana syahran min tamrin aw syahran min syahirin alal abdi wal khurri wad dakari wal unsha wasyahiri wal kabiri minal muslimin, rawahul jamaah. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 syok karma atau 1 syok syair atas seseorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan. Muttafaqun alaih. Selanjutnya pembahasan mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.
Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu pertama fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam artian tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana perumpamaan, istilah fakir adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 2 atau bahkan tidak mampu memenuhi sama sekali. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan, ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. Ketiga, amil, adalah orang, lembaga atau badan panitia yang memberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu muslim, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, jujur, dan amanah, dan memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Keempat, mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. 5. Riqab, adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. 6. Gharim, yaitu orang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. 7. Sabilillah, adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Ibnu Sabil, yaitu orang yang mengadakan perjalanan yang bukan bertujuan maksiat negeri rantauan atau mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. 8. Ibnu Sabil, adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Selanjutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat. Pertama, orang kaya. Orang kaya termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat, muzaki, jadi tidak boleh menerima zakat. Tetapi orang kaya boleh menerima zakat apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat. Amil, mu'alaf, orang yang berperang, orang yang terlilit utang karena mendamaikan 2 orang yang bersengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. Kedua, keturunan Rasulullah Muhammad SAW, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keturunan Rasulullah SAW tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah SAW, inna hadhihi shadaqah innama hiya awshahun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Artinya, zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad, tidak pula untuk keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, orang non-muslim. Selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Mu'adz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, kemudian baru zakat. Keempat, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki wajib zakat, termasuk aturan baku terkait penerima zakat. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, yaitu wajib zakat, seperti istri, anak, dan seterusnya ke bawah, atau orang tua dan seterusnya ke atas. Kelima, budak. Budak tidak boleh menerima zakat, karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak muqatab, budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Belum mengakhiri pembelajaran pada hari ini,
Bapak memberikan tugas pada kalian. Pertama, mencari pengertian apa itu zakat. Kedua, mencari dalil hukum dari zakat. Semoga apa yang menjadi pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.